kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Alisa Rosdiana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi ini. Lanjut. Baik, pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 3 poin, ada 4 poin. Maaf. Yang pertama yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang kedua ada tips menyusun memo. Dan ketiga ada contoh. Nanti yang terakhir ada kesimpulan. Baik, lanjut. Baik, sebelum ke pembahasan inti, saya akan mengulas sedikit apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu terkait definisi. Yaitu memo atau memorandum adalah surat yang digunakan pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat seperti permintaan, pemberitahuan, atau masalah lain di dalam perusahaan. Yang kedua, memo atau memorandum merupakan sarana komunikasi yang memuat nasihat, instruksi, atau data dalam bentuk catatan. Itu teman-teman definisi terkait memo. Lanjut. Baik, yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, nomor 1 lebih praktis dan komunikatif. Maksudnya itu jadi memo ini karena simpel pembuatannya, jadi cukup praktis itu kita bisa membuat memo itu. Yang kedua komunikatif, karena sifatnya ini pengen ada feedback dari orang lain, jadi memo ini yaitu sifatnya itu komunikatif, tidak ada percakapan. Yang kedua bisa dipergunakan siapa saja. Maksudnya itu jadi memo ini tadi kan ada 2 jenis ya, ada memo resmi dan juga memo tidak resmi. Memo resmi kan bisa digunakan oleh atasan kepada bawahan, kalau tidak resmi bisa digunakan oleh sahabat karib gitu ya. Yang ketiga menghemat waktu. Nah ini terkait dari segi pembuatan juga cukup tidak memakan waktu karena cukup simpel, sedikit. Yang keduanya kita yang membuatnya juga cukup tidak terlalu lama karena ini kan cuma 1 halaman itu sedikit. Yang keempat sebagai pengingat, maksudnya yaitu karena misalkan kalau ada atasan yang memberikan instruksi kepada bawahannya, akan tetapi bawahan itu lupa. Nah, memo ini bisa digunakan sebagai pengingat untuk bawahan itu yang lupa akan kerjanya. Yang keduanya yaitu kekurangan. Ada 2 poin, mohon ini. Yang pertama sering menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua informasi tidak dapat diterima dengan utuh. Nah, kekurangan dari memo ini karena informasinya cukup sedikit ya, tidak lengkap ya, tidak banyak. Terkadang suka menjadi tidak jadi kesalahpahaman bagi yang membacanya itu teman-teman. Lanjut. Yang kedua poin itu tips menyusun memo. Yang pertama tentukan dulu siapa audiensnya. Kenapa? Karena kalau audiensnya pada bawahan yang akan dalam perusahaan, memo ini harus bersifat formal atau bahasanya baku. Kalau memonya ini yang tadi yang informal, bahasanya bisa digunakan bahasa sehari-hari gitu. Yang kedua, hindari typo. Nah, kenapa hindari typo? Karena kalau memo ini mencakup memo ini ada kesalahan typo, misalkan ada kesalahan penulisan bulan, maka yang menerimanya akan ambigu gitu. Ini bulan ini atau bulan apa gitu. Yang ketiga, tulis subject to the point. Maksudnya itu misalkan kita ingin membuat pengumuman, maka memo ini harus jelas buatnya pengumuman, jangan yang lain-lain. Yang keempat, buat memo tetap simpel. Jangan bertele-tele dari kata-katanya atau kalimatnya, harus tetap simpel memo ini. Yang kelima, tidak perlu mencantumkan salam. Jadi setelah langsung ada subjek karena pengumuman, langsung saja ke intinya, tidak harus pakai salam memo ini ya. Yang keenam, gunakan list atau poin-poin. Maksudnya jadi jika pengumuman atau informasi yang disampaikannya banyak banyak, bisa digunakan poin-poin agar lebih jelas, lebih rinci gitu. Yang ketujuh, tuliskan lampiran. Nah, ini bisa juga ada lampirannya ya teman-teman. Jikalau ada misalkan dalam perusahaan ada pengumuman tentang rekapan absensi, sedangkan tidak mungkin dicantumkan di halaman pertama, bakal di halaman lampiran gitu. Itu contohnya. Yang kedelapan, minta feedback. Jadi sebelum memo ini diserahkan kepada
audiens, jadi alangkah lebih baiknya dikoreksi dulu oleh teman dekat atau teman kerjanya. Itu tim penyusun. Baik, contoh memorandum ya teman-teman. Ini contohnya saya menggunakan dari PT Duta Kreatif Indonesia, perusahaan punya saya teman-teman. Alhamdulillah. Contohnya gini, mohon maaf. Cukup simpel ya. Pertama, misalkan tadi udah ada yang suratnya di atas. Terus tuliskan dari siapa? Misalkan dari direktur utama kepada manajer marketing. Contoh surat memo, tolong disiapkan dokumen laporan pemasaran berakhir untuk bahan dapat evaluasi pada tanggal 4 Januari 2022. Garut 31 Desember 2022 pada Senajis direktur utama. Jadi cukup simpel teman-temannya memo ini. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, teman-teman pasti sudah melihat informasi tentang ini yang dari Yasa Anggana, tepatnya pada tanggal 29 Desember kemarin gitu yang terkait pengumuman. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai memo. Kenapa? Karena informasinya langsung gitu ke poin kepada intinya, tidak ada salah, tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi langsung contohnya ini pengumuman, langsung ada nomor suratnya. Intinya semua akan dilaksanakannya agenda besar SD Anggana Garut, maka kami beritahukan bahwa perkuliahan bla 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 gitu ya. Itu contohnya. Ini juga contoh yang kedua, ini dari perusahaan dari Kementerian Kominfo. Kita lihat di bagian terus. Nah, bisa dianalisa ya dari materi yang disampaikan oleh Akmal. Jadi ini kan terbagi menjadi 3 ya. Ada bagian kepala, yaitu ada surat sama subjeknya. Bagian isinya intinya, bagian penutup yaitu tanda tangan dan juga cap. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastiani dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Tolong berikan contoh isi memo yang di dalamnya berisi percakapan atau komunikatif. Baik, di sini saya sekelidar akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari saudara Hera. Coba berikan contoh memo berisi percakapan. Jadi gini ya teman-teman, untuk kelompok 3, maksud dari percakapan itu jadi bukan memo yang berisi percakapan, tapi sifatnya gitu. Contohnya, jikalau ada memo berisi pengumuman, misalkannya pengumuman besok harus rapat. Nah, sifat percakapan ini itu jadi nanti si audien akan melaksanakan atau akan datang kepada rapat tersebut. Nah, itu kan terjadi komunikatif ya, percakapan. Jadi bukan langsung bentuk percakapan secara langsung, tapi tidak langsung. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Lanjut, mungkin pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Siti bertanya, perkenalkan nama saya Ajeng Maharani, akan menanyakan bagaimana cara mengatasi kekurangan dalam penulisan memo seperti dalam poin sering menimbulkan kesalahpahaman. Baik, terima kasih kepada saudari Ajeng yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan Ajeng akan dijawab sama rekan saya, yaitu saudari Alif. Pada Ali, dipersilakan. Perkenalan, nama saya Alif Agusti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng Maharani. Bagaimana menghindari kesalahpahaman dalam penulisan memo? Nah, dalam penulisan memo ini kita harus menghindari dengan tidak menuliskan tanda seru, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman seperti kita seperti sedang marah, dan juga menghindari ketikan itu atau typo. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih kepada saudari Alin yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Ajeng. Untuk selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan atensinya. Untuk kesimpulannya, jadi poin yang disampaikan itu ada 3: kelebihan dan kekurangan, tip penyusun, dan juga contoh. Teman-teman bisa dibaca ulang dari PowerPoint yang saya bagikan di grup kelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila bisa bilang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.